Lekmus. Begitulah orang-orang di desanya memanggil seorang lelaki berperawakan pendek itu. Lekmus sebelumnya tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Kabupaten B. Karena cukup lama menganggur tanpa pekerjaan, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang penjual bakso keliling. Tapi bukan di desanya sendiri. Dengan harapan punya omset yang lebih besar, ia memutuskan untuk menjajakan dagangannya ke wilayah kota P. Sambil ngekos di sebuah kos-kosan kecil, ia pun mulai menjajakan dagangannya setiap sore hingga malam hari. Sebagai pedagang baru, Lekmus belum punya banyak pelanggan. Itu sebabnya ia seringkali berkeliling ke setiap daerah di kota itu. Tak jarang, untuk menghabiskan dagangan, ia berkeliling ke daerah yang belum pernah dilaluinya. Bahkan hingga larut malam pun tetap ia jalani. Sore itu Lekmus agak lesu karena hampir masuk waktu maghrib. Belum ada seorang pun yang membeli baksonya. Namun, ia terus melangkahkan kakinya sambil mendorong gerobak dan membunyikan suara mangkoknya. Hingga sampailah ia di sebuah pangkalan ojek dan beberapa orang tukang ojek yang masih mangkal membeli baksonya. "Baru berangkat ya Pak? Kok masih banyak?" tanya seorang tukang ojek. "Ya kalau keluarnya sih sudah dari tadi Mas. Tapi yang namanya rezeki ya begini. Kadang laris, kadang tidak," lanjutnya. "Wah, kasihan ya. Ya sudah buatkan satu untuk penglaris," ujar si tukang ojek. Lekmus pun agak lama berada di pangkalan ojek itu, sambil menunggu tukang ojek itu menghabiskan baksonya. Beberapa orang pun jadi ikut membeli dagangannya. Sambil mengamati beberapa orang yang sedang menikmati baksonya, Lekmus pun coba membuka obrolan. "Daerah sini yang agak ramai daerah mana ya Mas?" "Anda baru ya?" tanya salah seorang tukang ojek yang baru menghabiskan semangkuk baksonya. "Ya memang belum lama sih. Kamu kalau cari tempat yang ramai, coba saja ke daerah K," celetuk si tukang ojek. "Itu ke sana tempatnya. Kamu lurus saja, daerah sana sudah agak ramai. Tapi hati-hati Pak. Kamu kan orang baru, siapa tahu tersesat." "Ah, namanya orang berusaha ya harus dijalani Mas. Kalau penakut bisa tidak makan anak istriku." "Ya sudah, yang penting sudah saya kasih tahu," gumam si tukang ojek. Mungkin rezekinya Lekmus baru mulai keluar di pangkalan ojek itu. Cukup banyak orang lewat dan beberapa tukang ojek yang membeli baksonya. Dan setelah maghrib, Lekmus mulai beranjak dari pangkalan ojek itu karena sudah agak sepi pembeli. "Besok kesini lagi ya Pak, baksonya agak enak nih," seru tukang ojek terakhir yang masih berada di lokasi itu. "Beres bos." Lekmus pun mulai berjalan ke arah yang sebelumnya ditunjukkan oleh salah seorang tukang ojek. Dengan terus membunyikan suara mangkoknya, ia berjalan sambil sesekali beristirahat. Ternyata daerah yang ditunjukkan oleh si tukang ojek cukup jauh dari pangkalan. Memang ada perkampungan warga di daerah yang ia lewati, tapi tetap saja tak ada yang memanggil dan membeli baksonya. Dan sampailah dia di sebuah jembatan yang cukup besar. Sepertinya sungai yang ada di bawah jembatan itu memisahkan dua daerah yang berbeda. Tiba-tiba, dari arah belakang, ada seorang pengendara sepeda yang menepuk gerobaknya. "Pak, berhenti Pak, mau beli." Rupanya seorang gadis muda yang ingin membeli baksonya.
Lekmus pun menyuruhnya untuk menunggu di seberang jembatan. Gadis muda itu menunggunya di pinggir trotoar, masih di atas sepeda model klasik yang sedang hits pada masa itu. Dengan agak gembira, Lekmus pun mulai meracikan bakso untuknya, sambil sesekali membuka obrolan dengan gadis itu. "Kamu orang mana, Mbak? Kok jam segini belum di rumah?" tanya Lekmus. Gadis itu agak malu-malu menjawab pertanyaan Lekmus. "Rumahku di sana, Pak. Perumahan agak indah." Mendengar nama perumahan itu, Lekmus jadi agak penasaran. Lekmus pun berniat untuk menuju perumahan itu. Pikirnya daerah perumahan pasti agak ramai nih. Lekmus hampir menyelesaikan racikan baksonya saat tiba-tiba ada mobil yang melintas di depannya. Mobil itu seperti membunyikan klakson, sehingga Lekmus pun sempat menengok dari samping gerobaknya. Ia memperhatikan wajah sopir mobil yang seperti ngeri ketakutan. Tangannya melambai ke arahnya seakan menyuruhnya agar segera pergi. Akan tetapi, Lekmus tak menyadari maksud dari sopir mobil itu. Ia malah meneruskan untuk menyelesaikan racikan baksonya. Setelah hampir menepi, mobil itu justru mempercepat laju mobilnya hingga Lekmus pun agak kaget. Tiba-tiba gadis yang ada di belakangnya seperti mengeluarkan suara tawa aneh. Lekmus yang masih kaget tak menghiraukan suara tawa gadis itu. "Dasar orang gila, naik mobil kok seenaknya sendiri," gerutu Kang Mus. Bakso pesanan gadis itu pun selesai, dan Kang Mus menyerahkannya, sambil gadis itu menyodorkan selembar uang. "Wah, uang kecil aja, Mbak, tidak ada kembaliannya nih," kata Lekmus. "Wah, sama aja, Pak, aku juga tidak ada uang kecil," sahut gadis itu. Lekmus pun hampir menggratiskan baksonya sebelum si gadis malah menyuruh Lekmus mengambil uangnya saja. Seperti mendapat rezeki nomplok, Lekmus pun sangat berterima kasih pada gadis itu. Pasalnya, uang yang diberikan gadis itu lumayan besar. Setelah menerima baksonya, gadis itu pun buru-buru meninggalkan Lekmus yang terus memperhatikannya. Dengan wajah yang masih riang, Lekmus memasukkan uang itu ke kantongnya dan bersiap untuk meneruskan perjalanan. Begitu ia mulai mendorong gerobaknya, tiba-tiba ada hembusan angin yang seperti menyebarkan aroma harum yang cukup menyengat. Aroma harum yang tidak asing bagi orang-orang desanya. Menurut orang-orang di desanya, jika tercium bau harum seperti itu, pertanda ada sosok makhluk halus di sekitarnya. Karena aroma bunga melati memang identik dengan aroma mistis. Karena mulai merasa ketakutan, Lekmus pun bergegas meninggalkan tempat itu. Lekmus bergegas mendorong gerobaknya. Namun suara mangkuknya tak lagi terdengar. Hanya gumaman doa yang terus diucapkannya dengan lirih. Sehingga cuma ia sendiri yang bisa mendengarkan suaranya. Saking ketakutannya, Lekmus melupakan bahwa sebelumnya ada seorang gadis yang membeli baksonya. Dan sepanjang perjalanannya mendorong gerobak, ia tak lagi bertemu dengan gadis itu. Sepertinya ia pun tak tahu kemana arah gadis itu pergi. Keadaan sekitar sudah mulai gelap. Tak seperti yang diceritakan si tukang ojek yang ditemuinya. Kawasan yang ia lewati ternyata adalah kawasan jalan yang masih gelap. Memang ada rumah-rumah di sekitar jalanan itu. Tapi penerangan jalan yang merupakan jalan penghubung antar kota itu masih belum maksimal. Hanya cahaya lampu tiap rumah yang terlihat menerangi jalan, sehingga tiap kali melewati rumah yang tak diberi penerangan, ia mempercepat langkahnya meski dengan agak kesulitan. Cukup jauh ia berjalan, tapi seperti sebelum berada di pangkalan ojek, tak ada seorang pun yang membeli baksonya. Tak terasa waktu Isya telah tiba. Suara adzan pun mulai terdengar. Tapi di sekitar jalanan itu, Lekmus tidak menjumpai adanya musola.
Sebenarnya Lekmus sudah hampir berniat untuk berbelok kembali ke arah asalnya. Tapi sepertinya ia ragu dan bingung. Ia masih merasa merinding jika harus melewati lokasi yang berbau melati. Di sisi lain, ia tak tahu apakah ada jalan lain untuk kembali selain melewati jalanan yang sebelumnya. Lekmus terus berjalan, sambil berharap ia menjumpai seseorang untuk ditanyai jalan. Sebenarnya di jalanan itu beberapa kali ada pengendara sepeda ataupun becak yang melintas. Tapi ia merasa tak enak untuk menghentikan salah satu pengendara. Dan sampailah Lekmus di area jalanan yang di sebelah kanannya terdapat pemukiman warga. Lekmus pun mencoba untuk menyeberang dan masuk ke setiap gang yang ternyata saling terhubung. Di permukiman warga itu nasibnya cukup baik. Beberapa warga ada yang membeli bakso dagangannya, meski porsi yang terjual tak sebanyak saat ia berada di pangkalan ojek. Seorang warga memberitahunya bahwa ada jalan lain untuk kembali, tapi jalanan yang harus dilaluinya berputar cukup jauh. Tapi orang itu tidak memberitahu bahwa jalan alternatif itu justru punya lebih banyak cerita mistis yang membuat orang merinding saat melewatinya.